mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Aqsamul Quran. Di sini saya Rahmi Putri Masari akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Kata aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam menurut bahasa yang artinya sumpah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan qasam. Adapun maksud penggunaan qasam adalah untuk memperkuat maksud sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang memiliki posisi yang lebih tinggi dengan menggunakan huruf wawu, ba atau ta. Bersumpah ialah mengucapkan kalimat sumpah. Bersumpah merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia dalam rangka meyakinkan orang lain bahwa dia berada dalam kebenaran. Artinya, dia bersungguh-sungguh, sedang serius, tidak bohong atau bergurau, dan sebagainya. Dengan diucapkan sumpah oleh seseorang, maka orang lain yang awal mulanya ragu atau tak percaya tentang informasi yang disampaikannya menjadi percaya dan meyakini kebenaran berita yang dibawanya. Jelaskan tentang unsur-unsur Aqsamul Quran. Unsur atau rukun sumpah adalah sesuatu yang harus ada pada waktu sumpah. Menurut Nazruddin Baidon menjelaskan unsur-unsur Aqsamul ada 4. Yang pertama muksim atau pelaku sumpah. Yang kedua muksim bi, sesuatu yang dipakai sebagai penguat sumpah. Yang ketiga fi'il al-qasam, kata kerja yang mengandung makna sumpah dari huruf al-qasam. Huruf al-qasam adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah, yakni ada 3. Yang pertama huruf ba yang biasanya digandeng dengan fi'il al-qasam. Yang kedua wawu, yang ketiga ta. Terus muksim alai atau jamak qasam atau berita yang dijadikan isi sumpah atau berita yang disampaikan dalam bentuk sumpah. Dan yang terakhir yaitu saya Nurul Firdausia akan menjelaskan tentang apa macam-macam Aqsamul Quran. Yang pertama dilihat dari segi disebutkan atau tidaknya fi'il. Ada qasam dan musabbihnya ada 2 macam. Yang pertama yaitu qasam zahir. Qasam zahir itu jelas dan tegas, yaitu berarti fi'il al-qasam, huruf al-qasamnya dan juga musabbihnya itu disebutkan secara jelas. Biasanya menyebutkannya itu dengan menggunakan huruf wawu, ta, dan ba. Terus yang kedua yaitu muqsam mudmar. Muqsam mudmar itu kebalikan dari qasam zahir. Berarti fi'il qasam dan musabbihnya tidak dijelaskan. Hanya disebutkan muqsam alainya saja. Muqsam alai itu jawab qasam. Terus yang kedua yaitu dilihat dari segi musabbihnya. Dilihat dari segi musabbihnya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu dilihat dari zatnya sendiri. Biasanya dilihat dari zatnya sendiri itu dalam Al-Quran dibagi menjadi 7 tempat. Yang 3 tempat yang pertama dilihat dari perintah Tuhan kepada nabinya dengan bersumpah dengan zatnya. Terus dan yang keempat tempat berupa sumpah Tuhan dengan zatnya secara langsung. Yang kedua yaitu dengan makhluk-makhluknya. Dengan makhluk-makhluknya tersebut itu ada malaikat-malaikat Allah, ada nabi Allah, ada matahari, bulan, bumi, langit dan sebagainya. Terus ada juga tanaman dan gunung. Yang ketiga yaitu dilihat dari muqsam alainya. Muqsam alai itu berarti jawab qasam. Jawab al-qasam dalam Al-Quran dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu dari pokok-pokoknya. Terus yang kedua dari kebenaran Al-Quran sebagai kitabmu yang mulia. Yang ketiga dari kebenarannya Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu dari balasan amal. Dan yang kelima yang terakhir yaitu dari perbuatan manusia. Dilanjut yang keempat, yang terakhir macam-macam Aqsamul Quran yang terakhir dilihat dari bentuk kalimatnya. Dilihat dari bentuk kalimatnya itu ada 2 macam. Yang pertama berbentuk jumlah khobariyah, berarti berbentuk kalimat berita. Terus yang kedua berbentuk
jamak takdiriyah, berarti kalimat perintah atau tuntutan secara maknawi. Selanjutnya, tujuan dan hikmah Aqsamul Quran. Tujuan bersumpah pada umumnya untuk memperkuat pembicaraan yang akan disampaikan agar dapat diterima atau dipercaya. Hal itu dikarenakan pendengar berita itu berbeda-beda tingkat kepercayaan atau ketidakpercayaannya. Ada pendengar yang netral atau biasa saja, ada ragu-ragu, dan ada yang ingkar. Karena itu, maka qasam itu disampaikan sesuai dengan kondisi para pendengar berita, mulai dalam kalam ibtidak, khabari, kalam tauhid, dan sumpah yang disertai tauhid. Adapun tujuan sumpah di dalam Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama, mengingatkan bahwa isi dari informasi itu benar-benar valid. Lalu yang kedua adalah menegaskan penggunaan yang salah dan memperkuat informasi yang disampaikan. Adapun hikmah qasam dalam Al-Quran diantaranya yang pertama sebagai pelajaran bagi umat manusia tentang cara-cara penyampaian. Yang kedua sebagai informasi bahwa qasambi yang dipakai dalam bersumpah itu khususnya zat Allah adalah menunjukkan sedang qasambi dalam bentuk makhluknya, maka menunjukkan bahwa ia memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang ketiga, memberikan pelajaran bagi umat manusia bahwa Allah bersumpah dengan apapun, zat atau makhluknya, sedang manusia hanya boleh bersumpah dengan zat Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.